Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman. Awas, hadisnya doif, jangan diamalkan. Pasti Anda sering mendengar dengan kata-kata itu. Ada sebagian orang yang alergi dengan hadis doif dengan berdalih pada Imam Bukhari yang mengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Padahal faktanya tidak demikian. Imam Bukhari berkata, saya hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Faid Al-Qadir Juz 1 halaman 17. Selain kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari juga memiliki beberapa kitab lain seperti At-Tarikh Kabir dan Shahih, dan kitab Adab Al-Mufrad. Dalam kitab-kitab tersebut Imam Bukhari juga mencantumkan beberapa hadis doif. Mengamalkan hadis doif, siapa takut? Akhir zaman ini kita sering membaca atau mendengar seseorang yang melarang muslim lain untuk mengamalkan sebuah amalan tertentu dengan alasan hadisnya doif. Bagaimanakah sebenarnya hukum mengamalkan hadis doif? Benarkah umat Islam dilarang untuk mengamalkan hadis doif? Secara garis besar, hadis dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu hadis sahih, hasan, dan doif. Berdasarkan pengelompokan ini, maka semua ulama telah bersepakat bahwa hadis doif adalah juga hadis. Artinya, ia juga ucapan, perbuatan, atau pernyataan Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, hadis doif adalah hadis juga, bukan ucapan yang dibuat-buat, yang dinisbatkan kepada Nabi. Bukan hadis palsu. Adapun hadis palsu di dalam ilmu hadis disebut dengan nama hadis maudhu, bukan hadis doif. Singkat kata, hadis doif adalah ucapan Nabi Muhammad SAW yang diwaspadai tingkat kebenarannya dikarenakan perawi atau yang meriwayatkannya memiliki beberapa kekurangan menurut ulama hadis. Namun di sisi lain, para ulama juga tidak menyangkal bahwa bisa jadi perawi yang diragukan tersebut memang benar-benar menyampaikan hadis Nabi apa adanya. Karena itu para ulama tidak mendustakan hadis doif, dan tidak pula serta-merta membenarkan hadis doif, mereka memilih sikap berhati-hati. Lalu bagaimana sebenarnya hukum mengamalkan hadis doif? Berikut pendapat para ulama mazhab 4. Mazhab Hanafi, meskipun hadis itu doif, maka diperbolehkan untuk diamalkan dalam keutamaan amal. Duror Al-Hukam Juz 1 halaman 36. Mazhab Maliki, para ulama sepakat, diperbolehkan mengamalkan hadis doif dalam keutamaan amal, dan sebagai motivasi dalam meraih pahala. Mawahib Al-Jalil, Juz 1 halaman 56. Mazhab Syafi'i, telah kami jelaskan kesepakatan para ulama akan diperbolehkannya mengamalkan hadis doif dalam hal keutamaan amal, bukan dalam rangka memberikan hukum halal dan haram. Al-Majmu', Juz 3 halaman 248. Mazhab Hanbali, boleh mengamalkan hadis doif dalam keutamaan amal. Syekh Taqiyuddin berkata, artinya bahwa seseorang menginginkan pahala dan takut dengan dosa. Demikian pula dalam hal motivasi ibadah dan dorongan menjauhi dosa. Matolib Ulin Nuha, Juz 3 halaman 234. Sering kita dapati hari ini, sebagian umat Islam terburu-buru memvonis sebuah amalan umat sebagai amalan tanpa dukungan hadis sahih, dan bahkan kadang menuduh sebagai ahlul bid'ah pelaku amalan tersebut. Lucunya, tuduhan ini hanya dengan berargumentasi sebatas pernyataan ahli hadis, bahwa hadis yang dijadikan dalil amalan tersebut adalah doif sanadnya. Padahal sebagaimana dimaklumi, tidak semua hadis doif sanadnya akan berakibat doif matanya.
Salah satu alasan hadis doif sanadnya dapat menjadi makbul matannya adalah, maksud hadis tersebut diamalkan oleh banyak ulama dan ahli ilmu. Satu hal yang harus dimengerti adalah, tidak ada satupun ulama hadis yang berani menafikan keseluruhan hadis doif. Sebab jika seseorang menuduh seluruh hadis doif sebagai hadis yang palsu, berarti seseorang telah mendustakan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyebabkan seseorang tersebut menjadi kufur. Lalu bagaimanakah sikap para ulama terhadap hadis doif? Apakah mereka membuang dan memberangusnya, ataukah mereka memakainya dan mengamalkannya? Dalam hal ini secara garis besar para ulama terbagi ke dalam 3 kelompok. Pertama adalah kelompok yang menerima hadis doif secara mutlak bahkan untuk menentukan hukum Islam. Kedua, kelompok yang menganjurkan untuk mengamalkan hadis doif, selama hadis tersebut berisi nasihat dan ajakan-ajakan kebaikan, fadilah amal, bukan hadis tentang suatu hukum. Semisal untuk menentukan hukum halal dan haram, sah dan tidak sah, wajib dan haram, juga dalil akidah tentang ketuhanan. Ketiga, kelompok yang menolak pengamalan hadis doif secara mutlak. Mayoritas ulama memilih untuk berada dalam kelompok tengah-tengah, atau kelompok kedua, yaitu mereka yang menganjurkan untuk mengamalkan hadis doif selama hadis tersebut berisi nasihat dan ajakan-ajakan kebaikan, fadilah amal. Di antara tokoh yang terkenal tegas menyatakan hal ini adalah 1. Imam Nawawi, seorang ulama mazhab Syafi'i. Karya Imam Nawawi menjadi rujukan seluruh umat Islam hingga kini. Di antara karya beliau yang sangat populer di dunia Islam khususnya di tanah air kita adalah Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, Syarah Al-Muhasab dan Al-Azkar. 2. Imam Bukhari, pengarang Sahih Al-Bukhari, bahkan beliau tak segan-segan mencantumkan lebih dari 200 hadis doif di dalam bukunya yang berjudul Adabul Mufrad, buku yang berisikan adab keseharian seorang muslim dalam mengarungi kehidupan dunia. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari yang sangat mengerti mana sahih dan mana doif, beliau justru tidak alergi kepada hadis doif. 3. Ibnu Katsir, seorang pakar hadis dan sekaligus ahli tafsir, dalam tafsirnya yang sangat terkenal, bahkan beliau juga mencantumkan begitu banyak hadis doif, untuk memperkuat argumennya dalam menafsirkan sebuah ayat. 4. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali yang menghafal 1 juta hadis bahkan menyatakan, hadis doif itu lebih baik daripada qiyas. Beliau bahkan menjadikan hadis doif sebagai landasan untuk menentukan sebuah ketentuan hukum saat tidak ditemukan hadis sahih yang menjelaskannya. Jadi, hadis doif adalah ucapan Nabi, bukan hadis palsu. Dan sehubungan dengan anjuran kebajikan dan arahan untuk beramal saleh, mayoritas ulama sepakat agar umat Islam mengamalkan hadis doif. Cuma Wahabi seorang yang total menolak hadis doif tanpa syarat. Berikut ini keterangan para ahli hadis, terkait dengan penjelasan di atas. 1. As-Sakhawi mengatakan, demikian juga hadis doif, apabila umat menyikapi dengan menerimanya, maka hadis tersebut termasuk kategori diamalkan berdasarkan pendapat yang sahih. Karena ini, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan terkait hadis, la wasiyata li waris, bahwa hadis tersebut tidak dinyatakan sahih oleh ahli hadis. Akan tetapi umat Islam didapati menerimanya dan mereka mengamalkannya. Karena itu mereka menjadikannya sebagai nasih bagi ayat wasiat. As-Sakhawi, Fathul Mughis, Darul Minhaj, Juz 2, halaman 153-154. 2. Ibnu Abdil Bar mengatakan, manakala dihikayatkan dari Imam Tirmizi sesungguhnya Al-Bukhari mentashih hadis,
laut suci airnya, sedangkan ahli hadis tidak mentashih yang seperti isnad ini. Akan tetapi hadis ini sahih menurutku, karena para ulama menyikapi hadis ini dengan makbul. As-Suyuti, Tadrib Ar-Rawi fi Syarah Takrib An-Nawawi, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Juz 1, halaman 29. 3. As-Zarkashi mengatakan, hadis do'if, apabila umat menyikapi dengan menerimanya, maka hadis tersebut termasuk kategori diamalkan, berdasarkan pendapat yang sahih, sehingga diposisikan sebagai posisi mutawatir dalam hal dapat menasahkan yang qot'i. Karena ini, Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan terkait hadis, la wasiyata li waris, bahwa hadis tersebut tidak dinyatakan sahih oleh ahli hadis. Akan tetapi umat Islam didapati menerimanya dan mereka mengamalkannya. Karena itu mereka menjadikannya sebagai nasi bagi ayat, al-wasiyat lil waris. Al-Zarkashi, Al-Nub, ala Muqaddimah Ibni As-Solah, Maktabah Aswa'us Salaf, Riyadh, Juz 1, halaman 390. 4. Dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari menyebut hadis Anna Nabiyya alaihi sholatu wassalam qada bid-daini qoblal wasiyah. Mengomentari hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, hadis ini isnadnya do'if, akan tetapi Imam Tirmizi pernah mengatakan para ahli ilmu mengamalkan hadis ini, dan Imam Bukhari sepertinya memegang hadis ini karena ada sokongan dengan adanya kesepakatan mengamalkan maksud hadis. Jika tidak demikian, sesungguhnya Imam Bukhari, bukanlah kebiasaan beliau, mendatangkan hadis do'if pada posisi sedang berhujah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, Al-Maktabah As-Salafiyah, Juz 5, halaman 377. Ngapain ikut Wahabi? Bukan sekedar ulama do'if, tetapi juga ulama maudhu. Bagaimana sikap Muslim terhadap hadis do'if dan hadis palsu? Hadis do'if, kalau merujuk pada ilmu mustalah hadis, merupakan tingkatan hadis paling rendah setelah hadis sahih dan hasan. Hadis ini dikatakan do'if hanya karena penisbatannya yang tidak begitu meyakinkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya antara lain adalah, silsilah sanadnya yang terputus, rawinya yang kurang kuat ingatannya, dan lain sebagainya. Namun apakah hadis ini bisa sama dengan hadis maudhu atau palsu? Hal ini akan dijelaskan dalam tulisan sederhana ini. Syekh Khalil bin Ibrahim dalam sebuah karyanya, Khuturatu Musawatil Hadisit Do'if bil Maudhu, menjelaskan secara panjang lebar terkait perbedaan itu. Ia mengecam sebagian kalangan yang menyamakan hadis do'if dengan hadis palsu. Keduanya mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Menyamakan keduanya termasuk suatu kesalahan fatal dalam beragama. Syekh Khalil menjelaskan, di antara perbedaan hadis do'if dan maudhu, adalah sebagai berikut. 1. Hadis do'if, pada dasarnya tetap dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan hadis maudhu, yang merupakan kebohongan yang diada-adakan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Penyebab do'ifnya sebuah hadis adalah keterputusan sanadnya, atau kelemahan-kelemahan yang bersifat manusiawi dari para perawinya seperti lemahnya daya ingat, sering ragu ataupun tersalah dalam menyampaikan sesuatu. Sedangkan hadis maudhu, adalah hadis yang tidak bersumber sama sekali dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Hadis do'if boleh diriwayatkan secara ijma', sedangkan hadis maudhu, tidak boleh diriwayatkan sama sekali kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. 4. Hadis do'if tetap diamalkan berdasarkan ijma' ulama dalam hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan, fadhoil, anjuran kebaikan,
dan larangan keburukan. Sedangkan hadis maudhu, haram diamalkan. 5. Hadis do'if akan naik derajatnya menjadi hasan li ghoirihi, ketika ada sanad lain yang memperkuat kebenarannya. Sedangkan hadis palsu tidak akan mengalami kenaikan status, sekalipun mempunyai puluhan ataupun bahkan ratusan hadis pendukung dari jalur yang berbeda-beda. Ibnu Hajar al-Haytami, dalam kitab Ad-Durrul Mandud, sebagaimana yang dikutip juga oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki dalam karyanya Mada fi Sya'ban menyebutkan sebagai berikut. Para imam dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih telah sepakat, sebagaimana yang disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi dan lainnya, tentang kebolehan beramal dengan hadis do'if dalam hal fadail, keutamaan-keutamaan, anjuran kebaikan, dan ancaman keburukan. Tidak dalam perkara yang berkaitan dengan hukum halal dan haram, selama tingkat kedoifannya tidak terlalu parah. Melihat sejumlah perbedaan itu, maka sangat naif kalau ada seseorang yang dengan begitu entengnya membuang hadis do'if, seolah-olah itu bukan atau tidak tergolong sebagai perkataan Nabi sama sekali. Sementara itu di sisi lain, tidak terhitung banyaknya ulama yang mengamalkan hadis-hadis do'if selama kedoifannya tidak terlalu parah dan tidak mempunyai hadis pendukung dari jalur atau sanad yang lain. Berikut ini kutipan beberapa pendapat ulama terkait hal tersebut. Pertama, Imam Nawawi dalam fatwanya menyebutkan adanya konsensus ijma' di kalangan ulama terkait kebolehan mengamalkan hadis do'if, untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum halal dan haram. Kedua, boleh mengamalkannya secara mutlak dalam persoalan hukum, ketika tidak ditemukan lagi hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad dan Abu Dawud. Selain itu Imam Abu Hanifah dan Ibnul Qayyimil Jauziyah juga mengutip pendapat tersebut. Ketiga, hadis do'if boleh diamalkan jika ia tersebar secara luas dan masyarakat menerimanya secara umum, tanpa adanya tolakan yang berarti talaqatul ummah bil qabul. Keempat, boleh mengamalkannya ketika hadis do'if tersebut didukung oleh jalur periwayatan lain yang sama atau lebih kuat secara kualitas darinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Tirmizi dalam karyanya